Ya, selamat pagi dan selamat datang di acara webinar tentang Undang-Undang Tax Amnesty jilid yang kedua ya. Untuk menyambut acara penting kita hari ini yaitu acara Musda DPD Arebi Jawa Timur. Dengan ini saya menyambut semua teman-teman anggota Arebi dan juga para agen anggota Arebi yang ada di webinar dan juga yang ada di forum offline yang kita adakan hari ini di forum perdana di Access One Launch Ciputra World. Dan dengan ini saya juga menyambut nih Dewan Kehormatan Arebi. Yang pertama saya sambut Bapak Yosep Lukito, yang kedua Pak Yance Koiropan, yang ketiga Pak Daniel Sunyoto, dan juga sekali lagi yang terakhir Bapak Putu Subada Kusuma. Ya, saya nggak panjang lebar, Bapak Ibu sekalian. Dengan ini saya juga akan memanggil untuk memulai acara kita, yaitu mendengarkan kata sambutan dari Ketua Caretaker DPD Arebi Jawa Timur, Ibu Cecilia Erni. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sponsor CIMB Niaga, Darmohil, Bank BJB, Bank BCA, LSP BPI, dan teman-teman anggota dan non-anggota Arebi Jatim yang ikut mensupport acara ini. Saya ucapkan selamat datang juga kepada segenap peserta webinar yang telah hadir pada kesempatan yang baik ini, baik para member Arebi maupun non-Arebi dan peserta umum yang hadir baik secara offline maupun online. Saya harapkan bahwa webinar ini akan bermanfaat bagi kita semua. Mengingat bahwa pemerintah Indonesia saat ini sangat membutuhkan bantuan dari seluruh masyarakat Indonesia untuk patuh melaporkan dan menyetorkan pajak pendapatannya demi keberlangsungan pembangunan negara kita tercinta setelah hampir 2 tahun digoyang oleh pandemi. Bagi yang kemarin belum sempat ikut pelaporan Tax Amnesty 1 atau yang sudah ikut pelaporan tapi ada pertanyaan apakah saya masih perlu ikut di dalam pelaporan Tax Amnesty 2 ini, maka kami memberikan ruang dan waktu untuk menyimak dan bertanya di dalam webinar ini bersama Bapak Dedi Sidarta. Terima kasih, semoga bermanfaat, salam sehat selalu. Salam Arebi, dari kita oleh kita untuk semua. Terima kasih. Wow, kata sambutan yang luar biasa, membawa kita dalam semangat ya hari ini. Kita nggak usah panjang lebar. Untuk mendukung acara ini kita didukung nih sama teman-teman dari CIMB Niaga. Dan dengan ini beliau akan menyampaikan sedikit program-program yang menarik yang akan diwakili oleh Bapak Taufik Widyo Raharjo. Yaitu ini dari Senior Manager Mortgage Business and Channeling Strategist Spesialis. Wah, jabatannya banyak banget nih Pak Taufik. Waktu dan tempat kami persilakan Pak Taufik. Semangat pagi. Ya, terima kasih buat DPD Arebi Jatim yang sudah mengundang Bank CIMB Niaga, dan perkenalkan saya Taufik dari Mortgage Business Channeling dari CIMB Niaga, dan kami dari CIMB Niaga akan selalu siap support buat teman-teman Arebi, khususnya Arebi Jatim yang saat ini sedang beracara dalam rangka Musda Arebi Jatim. Dan saat ini saya nggak berlama-lama, ingin menginformasikan apa sih yang menjadi keunggulan dari Bank CIMB Niaga itu sendiri buat teman-teman agent saat mereferensikan nasabahnya atau kliennya ketika mau bertransaksi dan pembeliannya melalui KPR. Dan sebelum saya masuk di materi, saya mau terima kasih juga buat teman-teman agent gitu ya, bahwa di 2021 untuk CIMB Niaga kita boleh mendapatkan pencapaian terbaik gitu ya, berkat dukungan teman-teman agent untuk achievement kita di 114% dibandingkan tahun sebelumnya gitu ya. Terima kasih. Dan untuk itu juga kita perlu dukungan juga buat di 2022 ini buat semakin lebih baik lagi. Next untuk materinya. Ya, yang pertama buat
teman-teman agent ketika mereferensikan customer gitu ya, apa sih fasilitas yang bisa kita biayai? Yang pasti lengkap gitu buat teman-teman agent. Mungkin bertanya-tanya, bisa nggak buat pembelian tanah? Ada bertanya gitu, bisa gitu. Terus buat pembelian ruko bisa, buat pembelian apartemen bisa gitu ya. Jadi setiap aplikasi yang direferensikan ke Sembiniaga, kita akan bantu proses dengan semaksimal mungkin gitu ya, dengan ketentuan yang ada. Dan berikutnya yang pasti ketika customer itu bertanya, bisa beli pembelian lewat KPR, bisa, terus bunganya berapa? Nah, kita juga ada pilihan bunga-bunga yang bisa kita berikan gitu ya. Mulai dari kita juga akan menyambut Imlek gitu ya, ada program hoki, terus kita juga ada program juga untuk bunga yang mulai ringan di fix 3 tahun dan fix 5 tahun. Terus juga ada pilihan juga buat ekstra bebas gitu ya, yang setiap 2 tahun sekali bunganya turun gitu kan. Terus juga ada yang transparan di awal, jadi udah floating di awal. Jadi teman-teman pada saat mereferensikan customernya bisa menjadi pilihan mau suku bunganya apa aja ada di Sembiniaga, seperti itu ya. Next untuk materinya. Ya. Next lagi. Ya, ini ya untuk yang terbaru buat pilihan suku bunganya. Untuk menyambut Imlek kita ada. Untuk Bapak Ibu yang bekerja sama dengan proyek-proyek primary, silakan mereferensikan KPR-nya ke Sembiniaga. Next. Nah, ini untuk pilihan suku bunganya juga ada juga yang fix sampai dengan 15 tahun ataupun 10 tahun gitu ya. Jadi kalau misalnya takut ada bergejolak nanti, wah pada saat pemilihan presiden gimana gitu. Kita udah siapkan gitu ya. Jadi buat customer juga nggak khawatir. Next. Nah, ini juga untuk pilihan suku bunga yang semakin turun setiap 2 tahun sekali gitu ya. Buat customer juga buat pilihan semakin mudah buat mengajukan KPR-nya ke Sembiniaga. Next. Nah, kita mau informasikan juga ke buat teman-teman agent ketika mereferensikan KPR ke Sembiniaga, selain pembelian, kita mau merefresh lagi, merimain lagi, referensikan take over dan multiguna, kita berikan fee sebesar 1%. Dan untuk informasi juga buat teman-teman agent, fee-nya itu 1% plus-plus gitu ya. Banyak program yang kita berikan, diantaranya, next. Ya, kita launching program cash, yaitu ya, Sembiniaga Arebi Selalu di Hati. Kita launching dari 1 November sampai dengan 30 Maret nanti, gitu ya, 31 Maret. Ini programnya apa? Ya, buat Bapak Ibu yang mereferensikan kumulasi plafon sampai dengan 5 bio, kita kasih cash 2,5 juta. Terus ketika mencapai target 10 miliar, kita kasih cash juga sebesar 6 juta. Dan selanjutnya ketika mencapai 15 miliar, kita kasih cash 10 juta. Jadi kalau misalnya mencapai 15 bio, jadi jumlahnya semuanya. Dari dapat 2,5, 6 juta sampai 10 juta. Itu buat kantor Bapak Ibu sekalian. Yang pastinya kalau dengan agent itu harus banyak cuan gitu ya. Buat Bapak Ibu. Karena ini requestnya dari agent. Ada program apa enggak dari Sembiniaga? Kita kasih gitu ya. Dan ini khusus buat anggota Arebi. Jadi karena judulnya cash gitu ya. Sembiniaga Arebi Selalu di Hati. Jadi kita kasih buat anggota Arebi. Selanjutnya, next. Nah, ini juga kita kasih Top Gun ya. Take over dan top up gitu ya. Dan multiguna, kita kasih tambahan ketika mereferensikan minimal plafon 1 miliar, kita kasih voucher belanja 1 juta per aplikasi. Jadi silakan referensikan aplikasi untuk take over dan multiguna sebanyak-banyaknya ke Sembiniaga. Oke, next. Nah, untuk mendukung penjualan Bapak Ibu agent nih yang seringkali udah mulai kita udah mulai dengan media sosial gitu ya. Kita support buat Bapak Ibu kantornya untuk bermedia sosial, silakan daftarkan atau hubungi marketing Sembiniaga untuk disponsorin IG Ads-nya atau YouTube-nya ya atau Google Ads-nya dan sebagainya. Kalau ada media sosial yang lainnya ingin disponsorin, silakan hubungi Sembiniaga, terbuka, dan kita akan berkolaborasi dengan kantor-kantor Bapak Ibu sekalian yang pastinya anggota Arebi gitu ya. Next. Nah, saya mau summary, jadi ketika mereferensikan KPR ke Sembiniaga udah pasti dapat fee-nya 1%, bunganya juga udah mulai murah gitu ya, dan dapatkan voucher dan reward-rewardnya baik itu buat office ataupun buat marketing, dan kita juga akan support sponsor buat kantor-kantor dan khususnya buat kegiatan Arebi pasti kita akan sponsorin. So, segera referensikan KPR Sembiniaga sebanyak-banyaknya, dan yang pasti kita akan selalu berkolaborasi selama 2022 ini. Sukses selalu buat kita semuanya, sukses buat Arebi Jatim, salam sehat.
Gue Daniel, gue kerja di perusahaan swasta, lagi mau berangkat pacaran. Nah, ini cerita gue. Beb, kalau kita merit nanti, kita tinggal di mana? Beb. Gampang. Neil, kamu kan mau menikah dengan anak saya. Emang kamu sudah punya rumah? Gampang, Om. Nadia, ingat lo ya, punya mobil, punya karir, bukan segalanya. Kalau belum punya rumah. Gampang, Tante. Tenang, Beb. Pokoknya gampang. Kamu tuh ya, kenapa semua jawabannya gampang-gampang terus? Ya jelas gampang. Dengan KPR Ekstra CIMB Niaga, bunganya ringan, proses pengajuan yang mudah dan cepat, status pengajuan KPR yang transparan, dengan notifikasi langsung melalui SMS dan email. Jadi, kamu udah punya rumah? Dengan KPR CIMB Niaga, makin gampang buat punya rumah idaman. Bener kan, sayang? Ini cerita gue. Kalau lo? Neil, Mami juga mau beli rumah lagi. Pakai KPR CIMB Niaga. Bisa nggak? Gampang. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi, ya tentu saja karena dukungan sponsor ya, untuk terselenggaranya acara pada hari ini, kita akan memberikan penghargaan sebagai piagam apresiasi terhadap sponsor-sponsor utama kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama saya panggil dengan hormat Bapak Taufik dari Bank CIMB Niaga. Kami persilakan naik ke atas panggung, Pak Taufik. Kemudian perwakilan dari Darmo Hills, apakah sudah hadir? Kami persilakan Pak, silakan. Kemudian teman-teman dari Bank BJB, ya kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Dan yang terakhir teman-teman dari Bank BCA, kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Agak ke kiri sedikit Pak Taufik. Baik. Oh gitu, ada urutannya nih, ada protokolnya nih. Ya, dengan ini kami persilakan perwakilan dari RIP, Bu Sisilia dan Bapak Steven Cieto untuk menyerahkan piagam. Baik, Pak Steven sebelah kiri, Bu Sisil bisa lewat mungkin sebelah kanan. Oh, ngikut Pak Steven boleh. Biar akur nih Pak ya, bagi-bagi. Mau foto dulu mungkin sebelum penyerahan? Ya. Ini momen bersejarah kita nih hari ini. Oh, pakai jempol Pak, pakai jempol. Ya, simbol RIP. Jempol kiri di atas jempol kanan, Pak. Iya. Wah, keren. Bisa langsung diberikan mungkin secara simbolis Bu Sisil pada teman-teman dari Bank CIMB Niaga
satu persatu nih, karena harus diabadikan nih. Ya. Oke, Pak Steven boleh diberikan kepada teman dari Bank BCA ya. Untuk dulu. Oke. Ya. Langsung aja Pak Steven memberikan piagam apresiasi ya kepada Bank BJB. Dan yang terakhir, kami persilakan Bu Sisil ya memberikan penghargaan kepada kepada Darmo Hills. Oke, yang terakhir boleh merapat kembali untuk foto bersama. Kali ini nggak bisa pakai jempol ya, harus pegangin piagam soalnya. Oke. Paparasinya banyak sekali ya, Bapak Ibu ya. Baik, bisa kasih plus pada sponsor kita. Oke, kita akan memasuki acara utama kita pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan memperkenalkan nih siapa nih pembicara kita yang sangat istimewa. Saya kenalkan dulu, beliau merupakan founder dan CEO dari The Consulting Business Consultant. Ya, kalau dibaca banyak banget teman-teman ya. Kemudian dia juga co-founder dan CFO dari Indonesia Pride Consulting, chairman dari Billionaire Mindset East Java Area. Kemudian dia juga angel investor, saya baca di sini. Dan yang penting dia juga certified, ya ini yang penting menurut saya, certified financial planner, kemudian certified professional financial modeler, dan yang pasti enggak jauh-jauh topik kita pada hari ini, dia juga certified Indonesia Tax Consultant ya dari Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Mari kita sambut Bapak Dedi. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung. Mohon aplausnya biar kita semangat. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Pak Edi. Silakan. Ini kita ngobrol santai Pak ya. Karena saya juga harus belajar pajak Pak. Saya orangnya agak buta pajak gitu. Siap Pak. Semoga hari ini bisa menginspirasi sama memberikan juga edukasi untuk teman-teman semua, baik pun yang di offline ataupun yang di online. Baik. Bisa langsung Pak Dedi, ini stage untuk Pak Dedi nih. Oh siap, langsung. Siap. Oke, materinya belum muncul teman-teman panitia. Ini memang lagi hot Pak ya topik ini ya kayaknya Pak ya, Pak Dedi ya. Ya lagi hot Pak, memang hot, ya? Karena kan ini salah satu program ya, bukan pengampunan sih, tapi lebih ke arah program untuk untuk memberikan kita kesempatan untuk melaporkan Pak gitu ya. Kalau yang dulu kan tax amnesty ya namanya ya, tax amnesty yang pertama kan benar-benar pengampunan, tapi yang sekarang ini kan lebih ke arah PPS, jadi program pengungkapan sukarela seperti itu. Oh gitu, jadi mungkin teman-teman agent yang mungkin sedang mau transaksi kadang-kadang udah deal, si pembeli bilang, aku SPT ku nggak cukup gitu ya. Mungkin ada hubungannya nggak Pak ya? Ada hubungannya Pak, ya. Ada hubungan sama ini nanti ada Pak. Ya, ini mantap ini. Silakan Pak Dedi. Siap. Oke baik. Saya minta izin berdiri mungkin Pak. Silakan, boleh Pak. ya? Kalau gitu saya berdiri di sana aja. Oh enggak apa-apa Pak. Saya lebih senang kalau berdiri karena mungkin meskipun online juga ada offline, saya lebih senang kalau bisa bergerak gitu ya, kalau di tempat duduk agak kurang nyaman gitu. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya, para teman-teman petinggi dari RIB ya, Bapak Ibu para agen, para sponsor, juga teman-teman panitia. Terima kasih atas kesempatannya hari ini ya, dipercaya lagi untuk ngobrol di RIB. Karena ingat saya mungkin udah 5 atau 6 tahun lalu sudah sering juga mengisi di RIB, baik yang di event ataupun di kelas ya Bu Cecil waktu itu ya, sering dengan Bu Cecil juga. Oke, hari ini saya ingin sharing aja ya Pak Bu ya, jadi feel free karena waktu saya juga nggak panjang. Pengalaman-pengalaman saya dari yang kemarin itu mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab di event ya.
Jadi baik yang online atau yang offline, kalau seandainya nanti tidak terjawab di event, Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau DM saya di Instagram ya, tinggal ketik aja di Siddhartha_official, nanti bisa DM pertanyaannya, nanti saya akan jawab. Daripada nanti kalau misalnya pas kita buru-buru, tidak dijawab pertanyaannya juga sayang gitu ya, jadi boleh di DM di Instagram. Oke, boleh panitia dimunculkan untuk slide-nya? Oke, ini saya saya mewakilin dari Dekonsalim Mbak Ibu ya, sebuah perusahaan konsultan yang bergerak di industri keuangan ya. Jadi perusahaan kami berdiri kurang lebih 2011, jadi tahun ini sudah 10 tahun ke-11 ya, tahun ke-11. Dan memang kami bergeraknya banyaknya di accounting system ya, jadi sistem masih accounting, sistem masih bisnis, keuangan dan perpajakan ya. Dan kami yang bisa lakukan yang berikutnya adalah lebih ke arah untuk ISO treatment sama IPO, pra-IPO untuk treatment gitu ya. Oke, next silakan. Ini kegiatan kami ya. Ada sempat kami mentraining di Telkomsel, Bank Indonesia, Unilever ya, OPH dan macam-macam ya. Next. Ini klien-klien kami ya. Hingga saat ini kami membantu lebih daripada 300 klien ya, dari Sabang sampai Merauke ya. Next. Oke, ini partner-partner kami ya, salah satunya juga Arebi ya. Ada macam-macam juga, ada AMA, GCI, Intiland, Bank Jatim, dan kawan-kawan ya. Next. Oke, ya langsung masuk aja ke topik utama yaitu kupas tuntas UU Harmonisasi Perpajakan dan Pelaksanaan Program Tax Amnesty Jilid 2 ya. Jadi hari ini saya akan berikan Bapak Ibu pemaparan bagaimana sih kondisinya terkait dengan kondisi perpajakan ke depan. Dan ini paling penting untuk kita persiapkan bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk diri kita ya, untuk kantor Bapak Ibu sekalian ataupun untuk klien. Nah, ini juga kita mesti memberikan gambaran kepada mereka apa yang harus dilakukan, gitu ya. Oke, silakan next. Nah, ini update perpajakan yang akan dilakukan Indonesia ke depan. Boleh next. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan ya. Yang pertama adalah terkait dengan UMKM. Ini monitornya nggak bisa nyala ya. Kalau nyala enak nih, saya nggak perlu noleh. Oke, yang pertama adalah terkait dengan CV ya. Jadi Bapak Ibu yang masih pernah tahu bahwa dulu kita ada tarif namanya UMKM ya, yaitu tarif 0,5% ya, 0,5% daripada omset. Which is itu digunakan untuk orang-orang yang punya usaha baik badan maupun pribadi yang punya omset di bawah 4,8 M setahun ya. Nah, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa UMKM ini sekarang itu sudah ada, bukan sekarang ya, dari dulu ada masa berlakunya, yaitu untuk CV itu berlakunya cuma untuk 4 tahun, kalau PT itu 3 tahun, dan untuk pribadi itu 7 tahun. Ya, ini yang perlu kita perhatikan. Nah, kalau kita lihat bahwa kondisinya tahun depan adalah tahun 2023, which is peraturan kita dari 2018 Pak Ibu ya, 18, 19, 20, 21 harusnya tahun ini sudah kita tidak bisa pakai lagi tarif yang CV UMKM 0,5%. Jadi yang masih pernah atau tahu atau sekarang karena mungkin masih punya usahanya masih baru gitu ya, atau mungkin agent propertinya juga masih baru, masih bisa pakai tarif yang UMKM. Nah, kalau sudah menggunakan CV sudah harus berganti ke tarif yang normal. Jadi tarif yang dari untung dikalikan 22%. Itu yang pertama update-nya. Next. Nah ini ya tadi ya, jadi berlakunya PT 3 tahun sampai 2020, CV sampai 2021, dan pribadi sampai 2024. Ya, next. Nah ini Bapak Ibu juga perlu ketahuin bahwa tarif PPN, ya, tarif PPN ini akan naik menjadi 11% untuk 1 April 2022. Nah ini juga kita perlu waspadai karena bisa jadi kalau misalnya jual properti tangan pertama kan akan kena PPN ya. Itu juga akan berdampak pada tarif PPN yang pertama gitu ya. Terus langsung next juga. Nah ini ya, yang berikutnya juga yang perlu kita ketahui bahwa tarif PPh badan ya ini akan batal turun ya. Rencananya kan mau turun ke 20% untuk PPh badan yang dulunya. Tapi setelah dirubah dengan peraturan pemerintah yang terbaru, PPh badan tetap akan menjadi 22%. Jadi tetap akan tidak ngefek ke penurunan, tidak ada ya. Entah nanti mungkin beberapa tahun lagi, belum tahu juga, mungkin akan ada penurunan ya. Kalau misalnya secara dari pemerintah, Pak Jokowi kan memang kepinginnya supaya
data dari wajib pajak itu semakin besar. Ya, kalau datanya semakin besar, otomatis nanti pendapatan negaranya akan semakin besar, baru tarifnya diturunin. Jadi ini juga salah satu momen yang kita perlu perhatikan, gitu ya, bahwa negara ini lagi memang memperbesar basis perpajakan, ya, supaya kita juga aware, jangan sampai nanti kita nggak ikutan lapor, kita nggak ikutan untuk melakukan pelaporan pajak yang benar, atau bahkan kita nggak mengikuti tax amnesty, gitu ya. Akhirnya kita ketinggalan dan ketahuan, gitu ya, apa yang mungkin belum kita laporkan, ya. Oke, next. Ya, nah ini juga Bapak Ibu ya, pajak orang kaya, ya. Pajak orang kaya, kalau dulu Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ada yang ingat tarif progresif kira-kira berapa persen? Saya ingat yang di online saya enggak kelihatan, jadi saya nyapa yang di offline juga aja, biar enggak sepi ya. Yang progresif masih ingat berapa persen kira-kira Bapak Ibu? 15, 5 ya, 5, 15, 25, 30 ya Pak Ibu ya. Jadi tarif progresifnya pajak Indonesia itu 5%, 15%, 25%, dan 30%. Oke? Nah, kalau dulu 30% itu enggak ada batasnya Pak Ibu. Pokoknya di atas 500 juta semuanya adalah 30%. Oke? Tapi sekarang Bapak Ibu yang di atas 5 miliar per tahun itu dapat 35%. Nah ini perlu Bapak Ibu hati-hati ya. Misal saja ternyata ada agent kita yang mohon maaf nih, ternyata penghasilannya besar gitu ya misalnya. Masih perorangan gitu ya misalnya, komisinya besar banget. Bahkan lebih sampai 5 miliar per tahun misal ya, ini misal aja dan semoga bisa dapat seperti itu gitu ya. Nah kalau dia dapat tarif yang 35% Pak Ibu, ini tarifnya sangat mahal ya. Bisa jadi mulai dipikirkan bagaimana kalau seandainya dari pribadi yang dapat 35% tadi, saya menggunakan tarif yang CV misalnya. Ya, karena tarifnya CV flat 22%. Ya, tapi kalau tarifnya pribadi sampai dengan 35%. Dan ini jumlahnya sangat besar. Ya, sepertiga penghasilan kita diberikan kepada pemerintah. Ya, ini juga perlu diperhatikan. Next. Nah ini ya, kurang lebih ya tarif yang baru. Yang lamanya sebelah kiri, yang baru sebelah kanan. Ya, jadi kurang lebih tarifnya seperti ini. Ya. Di atas 5 miliar kena 35%. Ya, silakan kalau mau difoto. Oke? Oke, next ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini satu hal yang cukup serem. Ini cukup serem ini. Ya, ini saya nggak kasih semua perubahan perundang-undangan Bapak Ibu, karena harmonisasi peraturan perpajakan. Anyway, cukup banyak peraturan yang dirubah. Ya, jadi saya tidak sampaikan satu-satu, takut Bapak Ibu nanti pusing juga ya. Saya sampaikan poin-poin penting yang perlu kita ketahui terkait dengan perubahan peraturan. Dan ini salah satu peraturan yang menurut saya cukup ngeri ya bagi teman-teman yang di online ataupun yang di offline ya. Ini salah satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Kenapa maksudnya? Bahwa teman-teman Bapak Ibu ya sekalian ya. Kalau dulu ya ini kita ngomong soal kewenangan daripada petugas pajak ya. Kalau dulu kewenangan petugas pajak Bapak Ibu itu cuma bisa mereka meminta kita data secara baik-baik gitu ya. Aku minta datanya mana? Oke, dikirimkan data. Kalau enggak kasih data kirim surat gitu ya. Kalau enggak kirim surat diapain lagi. Jadi mereka melakukan langkah-langkah yang menurut saya langkah-langkah yang cukup soft gitu ya. Nah, sampai misalnya ternyata kita tidak kooperatif ya, kita tidak melakukan pemberian data yang benar, kita nggak kooperatif. Akhirnya yang mereka bisa lakukan cuma ini Bapak Ibu, yang sebelah kiri, ya, yang warna kuning. Mereka cuma bisa menyita barang bukti, dokumen, ya. Namun tidak bisa melakukan penyitaan terhadap aset milik tersangka. Nah ini satu hal yang lama, oke? Tapi begitu undang-undang HPP ini diketok ya. Mereka membuat peraturan baru yang ini cukup ngeri Bapak Ibu. Yaitu adalah apa? Si pemeriksa atau petugas pajak yang ini ya melakukan pemeriksaan kepada Bapak Ibu. Mereka bisa melakukan penyitaan. Ya, dan pemblokiran aset milik tersangka. Nah ini yang perlu teman-teman juga perhatikan. Kalau seandainya misal kita belum lapor pajak benar dan ternyata kita kena masalah di perpajakan. Satu hal yang masalah adalah ketika rekening kita diblokir, nanti mohon maaf Pak,
Mungkin kalau saya ada salah dari bank NSP atau bank yang lain boleh juga memberikan tanggapan gitu ya. Nah, ini bisa diblokir Pak Bu. Ya, yang masalah itu yang lebih kita harus perhatikan ya. Sebelum ngomong soal ini, beberapa waktu lalu saya ketemu dengan salah satu pengusaha cukup besar ya di Surabaya. Kalau saya ngomong mereknya Pak Ibu pasti tahu semua. Tapi saya ini ngomong no name gitu ya, no name aja ya intinya ya. Nah, beliau sempat kena kasus perpajakan tapi kondisinya itu enggak tahu menau ya. Karena ada fraud lah di perusahaannya, akhirnya diperiksalah dia, dikeluarkan surat tagihan, dikeluarkan surat paksa Pak Bu ya. Tapi dia enggak tahu suratnya. Karena suratnya dibawa oleh karyawan yang melakukan fraud. And then yang terakhir Pak Bu, yang terjadi adalah apa? Waktu dia tiba-tiba tidak bisa menggunakan rekening, tidak bisa transfer, tidak bisa tarik tunai ya, karena rekeningnya diblokir. Ya. Nah, ketika itu terjadi, kalau dulu itu butuh langkah yang panjang, ya, sampai muncul surat paksa dan kawan-kawan. Ya, tapi kalau begitu ada muncul kewenangan ini, Pak Bu, ya kita tidak kooperatif dengan petugas pajak, bisa langsung diblokir. Saya nggak tahu ya nanti teknisnya seperti apa karena belum kelihatan jelas ya. Tapi begitu diblokir, kita tidak bisa keluar uang. Mau tidak mau kita akan nurut dengan petugas pajak. Dan ini satu hal yang menurut saya kita harus perlu aware dengan hal ini, gitu ya. Next. Nah ini ya, nah ini juga saya ngomong dulu yang ngeri-ngeri dulu boleh ya, biar tahu dulu gambarannya gitu ya. Jadi saya ngomong dulu yang ngeri-ngeri, nanti kita ngomongin apa harusnya dilakukan gitu ya. Nah yang ngeri berikutnya, ini yang mulai agak lebih ngeri lagi adalah NIK jadi NPWP ya. Sudah dengar ya, baca di surat berita pasti sudah pada tahu ya bahwa rencananya, bukan rencananya, sudah dilakukan bahwa NIK akan dijadikan NPWP Bapak Ibu. Oke, ini salah satu hal yang saya sudah ngomong dari 2016 waktu TA pertama bahwa hati-hati dengan NIK. Ya, dan saya rasa pemerintah butuh waktu cukup panjang untuk akhirnya mengedok dan membutuhkan waktu cukup panjang untuk menyinkronkan sistemnya gitu ya. Dan akhirnya sudah terjadi, NIK sudah jadi NPWP. Ya. Kalau NIK sudah jadi NPWP saya enggak tahu gitu ya, karena hampir semua aset kita, saya rasa kita pakai NIK, benar? Benar ya? Ada yang asetnya enggak pakai NIK, boleh angkat tangan? Beli rumah enggak pakai NIK? Ada? Enggak ada ya Pak Bu ya, kecuali beli rumah pakai namanya pembantunya gitu ya. Atau beli rumah pakai nama drivernya mungkin ya, enggak pakai NIK-nya dia, tapi pakai nama NIK-nya pembantu atau drivernya. Ya, tapi mungkin almost jarang kali ya kalau teman-teman jual NIK terus pinjam namanya pembantu atau driver, mungkin agak jarang ya. Mungkin paling pinjam namanya mama atau saudara ya, biasanya kan gitu ya. Jadi hampir semua kita punya aset itu pakai NIK. Kecuali paling kita punya misalnya cash ya, kalau ada saya masih tahu beberapa orang masih simpan puluhan miliar di dalam brankas, itu mungkin enggak kelihatan ya. Simpan emas batangan di dalam brankas mungkin enggak kelihatan, kita enggak tahu. Tapi nanti kalau emas beli jualnya pakai NIK juga amsyong juga, enggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi hampir semua kita punya aset itu pasti pakai NIK ya. Nah ini Bapak Bu Ibu yang kita perlu perhatikan bahwa kalau misalnya kita belum melaporkan pajak kita dengan benar, ya, yang mungkin akan kita lakukan biasanya ya, omsetnya perusahaan PT diperkecil, misal, ya, ini saya ngomong secara belak-belakan aja gitu, biasanya, ya, omsetnya PT diperkecil, ya, ketika omset PT diperkecil atau omset perusahaan Anda diperkecil, maka yang terjadi adalah ada selisih uang, ini dipindahkan pasti ke namanya rekening, oke? Dan rekening ini adalah rekening pribadi. Ya. Nah yang masalah Bapak Ibu, kalau misal saja NIK jadi NPWP, ini mohon maaf Bapak Ibu ya yang dari bank, saya mohon maaf, apa mungkin bisa nanti rekening bank dibuka? Saya juga belum tahu. Ya. Nah ini yang kita perlu perhatikan. Begitu misal saja Pak Jokowi bersikeras misal ya, kalau dulu TA yang pertama sudah beliau ngomong, tidak akan buka rekening bank karena waktu itu datanya belum siap, AEOI-nya belum jalan, ya, data pendukungnya belum jalan. Begitu dibuka rekening bank, orang pindah semua ke luar negeri, amsyong juga Indonesia, ya. Tapi saya tidak tahu, 5 tahun sekarang ini, 6 tahun ini sudah banyak sekali perubahan dan kondisinya, siapa tahu ternyata stop,
langsung berubah misalnya. Ya, rekening bank dibuka, tapi saya enggak berani komentar ya, mungkin saja. Ya, tapi kita perlu persiapkan Mbak Ibu, bahwa apa? Jangan sampai ketika itu terjadi, kita belum siap. Ya, kalau itu terjadi kita belum siap, tax amnesty-nya belum tentu ada lagi. Ya meskipun ini sekarang ada yang kedua gitu ya. Meskipun dulu pertama Pak Jokowi ngomong, enggak akan ada tax amnesty gitu ya. Ternyata muncul yang kedua, tapi namanya bukan tax amnesty ya, namanya adalah program pengungkapan sukarela. Jadi sudah konsepnya sudah berbeda dari yang pengampunan ya. Oke, next. Nah ini juga ya Bapak Ibu ya yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu yang punya agent properti, yang punya kantor sendiri, juga perlu diperhatikan bahwa ada peraturan baru. Kalau dulu ya, kita misalnya mau melakukan tax planning, oke? Tax planningnya kita itu dulu misalnya kita karena kena pajaknya pribadi adalah tarifnya maksimal 30%, ya. Tarif pajak badan tarifnya cuma 22%, maka akan lebih murah kalau saya ngalahin di badannya yang kena pajak. Ya, akhirnya gimana? Orang-orang ngambil namanya natura. Ya, jadi ada direksi-direksi yang misalnya pergi ke luar negeri, ya, pergi ke luar negeri dengan keluarga ngomongnya natura, gitu ya. Kenikmatan fasilitas perusahaan. Beli mobil pakai perusahaan, pakai PT, itu namanya natura, ya. And then dia kan enggak bisa dikenakan biaya. Jadi dikoreksi fiskal, ya, kalau secara perpajakan. Simple-simple. Orang itu bayar pajaknya cuma 22% daripada dia ngakui pendapatan di pribadinya. Oke? Nah, sekarang Bapak Ibu, ini akan dikecualikan. Jadi yang Bapak Ibu yang mungkin masih menggunakan teknik yang seperti itu, masih menggunakan pengeluaran direksi di PT atau CV-nya, ini akan dikecualikan daripada beban. Jadi akan dipajakin di pribadinya. Ya, jadi mesti aware dengan hari ini. Ya, lanjut, next. Nah ini salah satu berita yang cukup lumayan lah ya. Tapi mungkin tidak semua kita mendapatkan ya. Mungkin almost kalau di program properti mungkin tidak mendapatkan ya. Tapi kalau mungkin kita punya istri, kita punya anak gitu ya. Kita punya saudara yang termasuk dalam klasifikasi UMKM ya. Dengan pengusaha omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Ya, 500 juta pertamanya Pak Bu tidak perlu bayar pajak. Ya, jadi sampai dengan omset 500 juta pertama tidak perlu bayar pajak. Setelah itu dari 500 lebih ya ke 4,8 itu akan dikenakan pajak 0,5%. Ya, ini berita yang cukup menarik ya. Oke, lanjut. Oke, sorry. Ternyata berita menariknya saya cuma satu Pak Ibu ya, mohon maaf ya. Karena pajaknya ini rasanya beritanya rada kurang harus rada kita tegang-tegang dikit gitu ya, mohon maaf nih ya. Yang berita menariknya cuma ada di fasilitas 1 ya. Tapi anyway sih sekarang pemerintah sudah mulai membuat lebih adil ya terkait dengan perpajakan ya. Oke, sorry. Nah sekarang Bapak Ibu, ini saya tadi data ya. Yang saya baru sampaikan Bapak Ibu tadi adalah semuanya data. Ini yang terjadi, ini yang terjadi, ini yang terjadi. Oke. Yang sekarang ini adalah proyeksi. Ini proyeksi yang mungkin akan terjadi. Dan belum terjadi tentunya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu yang perlu kita ketahui adalah ini, ya. Kalau sekarang, ya, yang sering diperiksa oleh petugas pajak rata-rata adalah PT, rata-rata adalah CV, atau rata-rata adalah orang yang punya kekayaan yang nilainya besar, oke? Tapi kalau kita melihat, kita benchmark, kita lihat dengan negara yang sudah maju, contohnya Jepang, US dan kawan-kawan, ya. Perbandingan antara WP sama petugas pajak itu jauh lebih besar daripada di Indonesia. Jadi misal di Indonesia satu petugas pajak nangani misalnya 1000 WP gitu ya. Wajib pajak maksudnya, satu petugas pajak nangani 1000 petugas pajak. Maka dia enggak bisa konsentrasi, oke? Untuk melihat WP-nya ya. Tapi nanti ke depan akan diarahkan pasti seperti negara maju. Satu petugas pajak mungkin menangani cuma 100 wajib pajak. Ya. Maka otomatis Bapak Ibu, yang dulunya mereka cari target banyaknya dari perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang kaya, super kaya. Next Bapak Ibu, ya. Bisa jadi apa? Bisa jadi kita-kita pun yang biasanya enggak diperiksa pajak, bisa diperiksa pajak. Ini proyeksi ya. Dan saya lihat
Kalau negara kita semakin maju, arahnya akan ke sana. Dan Indonesia ini kan lagi mengarah ke negara berkembang, ke negara maju tentunya. Ya, dan kita berdoa bersama-sama supaya Indonesia jadi negara maju. Ya. Nah, ketika menjadi negara maju atau akan berjalan ke sana, ini kita perlu perhatikan. Bahwa kalau dulunya PT, sekarang hati-hati. Punya kita sendiri juga, kalau punya SPT, jangan asal lapor. Ya. Pokoknya percaya sama orang yang ngerjakan pajak. Gitu ya, jangan. Ya harus tahu. Yang ditulis apa ya. Karena saya punya satu channel YouTube Bapak Ibu ya. Kalau misalnya mau singgah silakan, YouTube saya namanya Desi Sidarta juga. Saya sering edukasi juga terkait dengan perpajakan anyway. Banyak orang-orang yang tidak ngerti ya. Jadi buat laporan pajak itu sudah mereka tuh enggak tahu ya. Alhasil apa Bapak Ibu? Didenda. Cuma gara-gara tidak tahu. Bukan gara-gara salah ya. Tidak tahu akhirnya salah gitu ya. Tapi kalau dia tahu mungkin tidak lakukan hal seperti itu gitu ya. Nah itu untuk now ya, tomorrow-nya apa. Terus STNK nama orang lain ya, yang masih menggunakan teknik, Pak saya pakai STNK namanya driver supaya tidak kena tarif progresif STNK-nya. Monggo boleh itu ya, masih boleh. Tapi kalau menggunakan nama driver pun sebaiknya apa? Sebaiknya Anda juga melaporkan hartanya di SPT Anda meskipun nama driver. Oke? Jadi jangan sampai enggak laporin. Wah, saya beli Alphard, Pak. Namanya driver saya. Tapi di SPT enggak ada. Nah, ini juga hati-hati, ya. Begitu NIK kena, si drivernya dicari sama kantor pajak, lalu ngomong, "Pak, ini Alphardnya bukan punya saya, Pak." Dia kan grogi gitu sambil getar-getar gitu ya. "Aduh, Pak, grogi saya, Pak," gitu ya. "Saya enggak lapor pajak, Pak. Saya enggak beli Alphard, Pak." "Punya siapa?" "Punya bos saya." Samsung juga gitu. Ya. Kena langsung 30%. Padahal kalau kita ngatur SPT-nya bisa lebih murah, kan gitu, ya. Terus BP sering ke luar negeri juga perlu diperhatikan, ya. Rekening bank, saya belum berani komentar, tapi bisa jadi ke sana, ya. Fintech, kalau yang sering pakai OVO buat makan, ya. Bu Ceci langsung tertawa, ya. Sering beli Tokopedia, ya. Ya, sering pakai Bukalapak, bayarnya pakai itu, ya, OVO, Dana, GoPay dan kawan-kawan. Dan almost sekarang kita mungkin enggak keluarkan uang, ya. Mungkin sekarang kita semuanya sudah pakai handphone, ya. Bahkan ada yang orang enggak bawa dompet, bawanya handphone, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya sudah pakai itu sering, jangan sampai lapor biaya di SPT-nya kekecilan, ya. Ada orang yang ngawur, gitu ya. 1 bulan suami istri rumahnya mungkin 300 sampai 500 meter persegi ya. Suami istri anaknya 3, lapor biaya 1 bulan 8 juta. Masuk akal enggak? 500 meter persegi ya, listriknya aja 3 juta. Belum apanya. Jadi kita mesti perhatikan juga bahwa lapor biayanya juga jangan ngasal. "Oh Pak, dibuat 8 juta aja." Padahal biaya hidupnya rumahnya sudah enggak cukup, listriknya sudah enggak cukup. Ya jadi kita mesti perhatikan terkait dengan itu ya. Bukalapak, Tokopedia juga perlu diperhatikan. Bahwa apa? Bisa jadi ke-track. Karena ini dari dulu sudah mau di-track, cuma belum dapat pemerintahnya. Ya. Oke, next. Nah, apa yang mesti saya lakukan berarti Pak? Ya. Next. Ya ini Bapak Ibu ya, hari ini kita belajar tax amnesty. Jadi mungkin yang harus dilakukan Bapak Ibu ya adalah melakukan tax amnesty ya. Tapi anyway Bapak Ibu hari ini saya enggak berniat untuk promosi tax amnesty ya. Karena saya juga enggak di-endorse sama petugas pajak gitu ya. Saya hari ini di-endorse sama RFB, jadi saya juga enggak ada rencana untuk mengendorse tax amnesty. Tapi saya ngomong aja apa adanya ya. Bahwa ini mungkin adalah solusi yang bisa kita lakukan kalau memang kita masih ada harta yang belum terlapor. Ya, saya masih melihat banyak fenomena orang-orang yang takut melaporkan pajak. Ya, tax amnesty pertama, tarifnya murah banget. Ya, habis tax amnesty terjadi, saya banyak di DM sama orang-orang. Ya, "Pak, saya belum TA Pak." Lah ya telat. Ya, wes TA-nya selesai setahunan ya kurang lebih. Saya lupa 2016 kalau nggak salah ya selesainya. Saya belum ikut tax amnesty. Ya. Akhirnya telat mau ikut PPS pas final yang 12,5, 25, 30%. Ya mahal Pak gitu ya, enggak mau ikut. Ya. Terus ketemu tax amnesty, enggak mau ikut lagi. Nah saya enggak tahu juga ya, nanti ini yang kita harus perlu perhatikan. Ya, next. Nah ini latar belakangnya Pak Ibu ya, kenapa sih ada program pengungkapan sukarela ya. Seperti yang saya sampaikan bahwa ternyata masih banyak teman-teman kita atau bahkan kita sendiri yang belum melaporkan pajak dengan sebaik-baiknya. Ya, karena dirasa tarif yang dulu terlalu tinggi ya. Jadi ini juga yang perlu diperhatikan ya.
Ya. Terus masih juga, nah ini yang juga perlu perhatikan nomor 3 Pak Ibu ya. Pemerintah itu sekarang sudah punya namanya AEOI, ya, Automatic Exchange of Information, dan ini terjadi, ya. Jadi kalau kita yang masih tidak percaya, percayalah, karena saya sudah mengalami, gitu ya. Jadi Automatic Exchange of Information ini adalah pertukaran data keuangan, Pak Ibu, dari Indonesia ke negara-negara yang tergabung dalam program ini, ya. Dan luar biasanya, Pak Ibu, saya di YouTube waktu itu sempat di DM sama teman yang mohon maaf ya, cuma tukar uang, bukan tukar uang, transfer uang, nilainya Pak Ibu cuma berapa? 7 juta. Dan ini bukan 7 miliar, 7 juta. Dan dia dikasih surat dari pajak. Oke? Jadi bahkan yang nilai cuma 7 juta, itu mereka kena. Ya, apalagi yang 7 miliar. Jadi ini kita juga mesti aware terkait dengan AEOI. Ya. Apalagi ILAP. ILAP ini institusi, lembaga, apa-nya saya lupa. Pokoknya yang tergabung dengan pemerintahan. Ya. Misalnya pemerintah punya nyambung ke dinas pertanahan, ya pasti nyambung juga. Ya. Dinas misalnya misalnya saham, misalnya IDX juga nyambung juga. Jadi semua yang terkait dengan data kita, pemerintah sudah banyak yang nyambung, dan lembaga-lembaga yang tergabung dalam ILAP ini sudah semakin banyak. Kalau dulu awal-awal kecil, sekarang banyak sekali sedang. Ya. Oke, next. Nah, mengapa penting bagi Anda untuk mengikuti tax amnesty ya? Kurang lebih adalah ini ya Pak Ibu ya. Kalau ditemukan data tambahan, ya ini masih awalnya ya, bahwa kita akan kena tarif PPh final ya atau pas final, itu 25% untuk badan, ya, 30% untuk OP, orang pribadi, 12,5% untuk WP UMKM atau WP tertentu, ya, plus ada denda lagi sebesar 200%. Ya. Jadi kalau kita ketahuan akan kena denda 200% plus pas finalnya itu harus dibayar. Ya. Nah kurang lebih seperti itu, sama plus sanksi administrasi. Oke, next. Oke, next. Ini cuma informasi aja lah ya. Jadi boleh kembali sebentar Pak Bu. Nah ini yang ngomong bukan saya ngambil dari mana ini? Kalau nggak salah CNBC ya. Jadi ini yang ngomong kalau nggak salah, nah ini Wakil Ketua Umum ya bidang kebijakan fiskal dan publik Kadin. Ini Kadin Pak Bu yang ngomong ya. Jadi yang ngomong Kadin, dia nyampaikan apa? Bahwa sistem perpajakan baru akan muncul di 2023. Ya. Ini adalah penyatuan NIK dan KTP dengan NPWP tertuang dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan ya. Nah, jadi dia ngomong apa? Kalau kita enggak mau lapor pajak dengan benar ya kabur aja ke luar negeri. Pindah ke luar negeri, pindah ke warganegaraan. Tapi kalau misalnya kita masih mau bekerja di Indonesia, sudah wajib hukumnya ya karena kedepannya akan kelihatan lebih cerang gitu ya terkait dengan perpajakan. Next. Apalagi? Nah ini ya, kalau bagi teman-teman yang mungkin takut terkait dengan jebakan Batman ya, karena saya masih juga dengar teman-teman ada yang takut karena wah nanti saya diperiksa, wah nanti suketnya di permasalahin ya. Ini kita belajar dari 2016 kemarin Bapak Ibu ya, bahwa kemarin pun 2016 yang ikut TA juga tidak bermasalah ya. Harusnya pemerintah juga cukup aware. Kalau dia misalnya ngasih TA terus ternyata diobrak-abrik, ya mungkin pun ada yang diobrak-abrik tapi yang ketahuan gitu ya, maksudnya memang bermasalah sekali ya. Tapi kalau misalnya kita sudah lapor benar, logikanya Bapak Ibu, pemeriksa juga males kok. Ya. Ini ditayangkan secara umum tapi saya mohon maaf kepada teman-teman Dirjen Pajak ya. Anyway Bapak Ibu, banyak juga petugas pajak itu yang karakternya juga hampir mirip-mirip sama karyawan kita. Ya. Mereka butuh achievement, ya. Tapi kalau achievementnya sudah capai ya sudah biasa-biasa aja mereka. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu ya, saya sampaikan secara universal aja ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, ya, kalau kita misalnya ternyata sudah ikut TA, ya, dan ternyata misalnya kita sudah lapor benar, mereka lihat toh, wes lapor TA, ketokan ini bener, wah wes aku tak ngecek sing lain-lain, sing ketokan ini bermasalah. Nah itu mereka cari itu dulu daripada kitanya, ya. Ini analogi ya, bukan kebenaran ya. Jadi sekali lagi ini subjektif dari pendapat Pak Dedi sendiri, ya, bukan kebenaran. Oke, lanjut, silakan. Nah ini Bapak Ibu, terkait dengan tarif TA-nya. Ya saya hari ini nggak jelaskan terlalu detail, Bapak Ibu boleh bertanya ya. Tapi ini yang terkait dengan tarif TA yang perlu Bapak Ibu tahu. Ya,
Yang pertama yang kita perlu tahu bahwa TA ini berlaku ada 2 kebijakan. Ya, kebijakan yang pertama berlaku untuk orang pribadi dan badan usaha. Ya, tapi hanya untuk harta yang diperoleh di bawah 2015. Oke, jadi 2015 ke bawah, ya, 15, 14 turun gitu ya. Itu yang boleh TA cuma orang pribadi sama badan, ya, plus yang sudah pernah ikut TA. Jadi kalau Bapak Ibu, aku badan Pak, mau TA yang 2014, tapi belum ikut TA yang pertama, itu enggak bisa masuk yang kebijakan pertama. Ya, sampai sini clear ya, sampai sini ya. Nah, kalau yang kebijakan kedua, itu hanya untuk orang pribadi saja. Jadi sayangnya TA yang ini, yang PT-PT enggak dapat jatah, yang CV-CV yang enggak dapat jatah. Ya, jadi yang boleh di-TA-kan cuma untuk orang pribadi saja, ya, dengan harta di atas 2016, di atas 2015 ya, berarti 2016 ke atas gitu ya, sampai 2020 tok. Jadi berhenti di 2020, 2021 enggak ada urusan, ya. Jadi berhentinya di 2020. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, terus tarifnya berapa? Ini Bapak Ibu, ya. Tarifnya ada 6%, 8%, 11%. Ya, kalau 6% itu untuk aset yang di luar negeri yang dibawa ke dalam negeri, ya. Atau aset di dalam negeri yang mau diinvestasikan, ya, di 3 tempat. Surat berharga negara, ya. Proyek hilirisasi sama renewable energy, ya. Pertanyaannya, Pak, proyeknya apa? Saya juga belum tahu. Moga-moga rumah salah satunya, ya. Moga-moga kalau rumah salah satunya menurut saya luar biasa, ya, karena bisa jadi salah satu, wah, saya mau beli rumah gara-gara TA, itu juga menarik. Tapi sampai saat ini belum dipublish, ya, belum benar-benar dipublish. Apa renewable energinya, gitu ya. Nah, terus yang kebijakan 2 itu tarifnya ini tadi belum ya. Ya, 6% tadi jelas ya, 6% itu untuk aset luar negeri bawa dalam sama aset dalam negeri yang mau dideklarasi tapi harus diinvestasikan, ya. Kalau tarif yang 8% itu untuk yang kita cuma mau lapor saja. Pokoknya kita mau lapor saja, ya. Yang 11% itu untuk aset kita di luar negeri yang kita nggak bawa pulang. Ya, itu tarifnya gitu. Nah, kalau yang sebelah kanan untuk kebijakan 2 itu ada tarifnya 12, 14 sama 18, ya. Lebih mahal, Pak. Iya. Ya, mohon maaf, memang peraturannya begitu, gitu ya. Lebih mahal ya, tapi ya lebih murah daripada kita kena tarif yang tadi. 30% dikalikan 200%, kan lebih murah Mas Ian ya. Nah, itu yang 12% sama ya, untuk yang dibawa balik ke Indonesia, sama yang dilaporkan tapi harus diinvestasikan di 3 macam tadi. SPN, renewable energy sama hilirisasi project ya. Terus 14% ya, itu untuk yang dideklarasikan saja gitu ya, atau yang di luar negeri dibawa balik tapi nggak diinvestasikan. Yang 18% untuk aset di luar yang tidak diapa-apakan, yang dibiarkan di sana cuma kita laporkan saja punya aset di luar, ya. Kurang lebih tarifnya seperti ini, ya. Dan program ini Pak Ibu mesti diingat-ingat karena berakhirnya cuma sampai bulan 6, ya. Jadi jangan tunggu lama-lama karena bulan 6 berhenti, ya, selesai, ya. Oke, next. Nah, ini contoh Bapak Ibu ya, cara menghitungnya ya, cara menghitungnya gimana. Jadi misal ada orang tuan A ya mengikuti program TA 2015, TA yang pertama ya. Terus ternyata masih punya rumah yang belum terlapor, ya, masih punya rumah yang belum terlapor, misalnya 2 miliar ya. Maka dia ikut TA yang sekarang. Oke? Nah, dia ikut TA yang sekarang, dia kan lapornya kan 2 miliar ya. Nah, dia kena yang tarif 8%. Kenapa? Karena dia cuma melaporkan saja, dia tidak menginvestasikan lagi ke 3 hal yang tadi, ya. Maka dia kena 8% dikalikan 2 miliar ketemunya 160 juta. Ya, itu dibayar dulu terus dilaporkan, ya. Yang kebijakan 2, nah ini ya contohnya kebijakan 2. Jadi tuan B memiliki sebuah rekening Indonesia ya, diperoleh 2016 ke atas, ya. 16 sampai 2020. Nah, rumahnya sudah dilaporkan di 2020 senilai 3 miliar ya. Namun satu rekeningnya 1 miliar belum dicantumkan di dalam SP tahunan ya. Maka
dia akan kena tarif 12%, ya, karena dia mau menginvestasikannya ke SBN, surat berharga negara, ya, surat utang negara, istilah gitu ya. Maka dia kena 1 miliar dikalikan 12%, dikalikan sama dengan 120 juta, ya. Oke, next. Nah, ini perbandingannya Bapak Ibu. Ini yang saya ngomong tadi ya. Jadi ini yang cukup ngeri ya. Kalau memang kita lihat bahwa TA jilid yang pertama itu kondisinya adalah murah pajaknya ya. 2%, 3%, 5%. Oke? Yang baru lebih mahal, 6%, 8%, 12, 14%. Ya, saya ngambil tarif yang standar aja ya, tadi 18% juga ya. Kalau dikenakan pajak TA-nya ya atau PPS-nya memang yang tarif TA jilid 2 itu lebih mahal. Kurang lebih hampir 2-3 kali lipat daripada yang sebelumnya Pak Ibu. Ya. Tapi yang kita perlu waspadain kalau kita enggak ikut yang sebelah sono tuh ya, yang kanan sendiri. Ya tarif normal. Begitu kena yang tarif normal Bapak Ibu, yang paling parah adalah apa? Sudah kena tarif ya, misal saja ya kita orang pribadi ya belum lapor, kita mau TA 10 miliar ya, kita punya harta 10 miliar belum lapor. 10 miliar itu sudah kena 30%, oke? Itu sama dengan 3 miliar, oke? Plus ada sanksi Pak Ibu, ini yang ngeri ya. Begitu ketemu, dapat sanksi lagi 200%, sama dengan 6 miliar. Mau lapor 95 miliar, besok-besok ketahuan gitu ya, ada harta 10 miliar mau dilaporkan, sudah harus bayar pajak plus sanksinya 9 miliar. Hartanya tinggal 1 miliar. Ya. Jadi kita ngasih pemerintah kalau misalnya rumah 1 miliaran ya dapat 9 rumah. Gitu. Dikasihkan ke pemerintah gara-gara enggak lapor pajak yang benar. Ya, jadi kita masih perhatikan, yuk kalau memang kita belum lapor, sebaiknya kita ikut tax amnesty. Ya. Next. Nah, ini saya kasih Bapak Ibu soal pemaparan ya. Jadi ini enggak semua soal tax amnesty, saya kasih gambaran kira-kira langkah strategisnya kita mesti ngapain sih. Ya, kita ke depannya mesti ngapain. Nanti habis itu dari sini silakan Bapak Ibu kalau misalnya mau tanya soal TA lebih dalam, silakan saya akan buka pertanyaannya ya. So, apa rencananya yang harus kita lakukan terkait dengan perpajakan kita ke depan? Ini yang mungkin perlu saya encourage, perlu saya dorong. Apa yang harus kita lakukan ya? Boleh next. Nah, ini saya coba Bapak Ibu kasihkan satu hal ya. Apa yang harus kita lakukan? Ada namanya P3UL ya. Triple PUL. Ya, ini yang masih kita lakukan ke depan ya. Apa yang pertama adalah perbaiki sistem perpajakan Anda. Ya, ini wajib. Karena nanti ke depan Bapak Ibu, kalau kita mau fight dengan pemerintah, bukan pemerintah ya. Bukan fight juga, enggak enak. Apa ya? Kita mau menjelaskan gitu ya. Kita mau menjelaskan ke pajak ya tentang harta atau tentang omset kita, maka sistem perpajakannya kita harus bagus ya. Pencatatan perpajakan kita harus bagus. Karena banyak orang yang sistem pencatatan perpajakannya amburadul. Ya, ini fair jujur terjadi di lapangan ya. Terus yang berikutnya adalah pilih badan usaha yang cocok ya. Jadi harus tahu badan usaha apa sih yang mau tak pakai ya. Kita dengan peraturannya baru kita mesti ngerti sekarang pakai badan usaha apa ya. Terus pisah transaksi pribadi dan badan usaha. Nah ini banyak yang kejadian Pak Ibu. Ketika mereka tidak misah rekeningnya dengan baik. Yang pertama kena adalah PT-nya. Tapi berikut yang kena adalah pribadinya. Karena rekeningnya nyambung. Ya ini juga harus kita perhatikan ya. Terus usahakan menjadi PKP ya. Yang L adalah laporkan pajak Anda secara legal ya. Oke next coba ini saya kasih satu-satu ya Pak Ibu ya. Nah, perbaiki sistem perpajakan Anda. Seperti saya sampaikan ya. Mengapa penting? Ya, karena PT cuma bisa pakai PP UMKM 0,5% 3 tahun. Ya. CV 4 tahun. Pribadi 7 tahun. Setelah itu Bapak Ibu, meskipun Anda pribadi, ya ini juga perlu diperhatikan. Anda juga wajib punya namanya laporan keuangan pribadi. Dan saya yakin dan percaya ada yang sudah punya laporan keuangan pribadi, boleh angkat tangan? Tidak ada ya. Oh punya Pak Stefan, siap, nice Pak ya. Ada yang di online boleh angkat tangan atau kasih jempol kalau yang sudah pernah punya laporan keuangan pribadi. Ya, di offline ada? Tidak ada, oke. Ya. Dan almost orang Indonesia ataupun saya dulunya, ya kita tidak mau buat laporan keuangan pribadi kenapa? Karena rumit, ya. Kakean transaksinya nggak jelas, ya.
bayar sabun ya, bayar pembantu ya, bayar apa, pampers anak gitu ya. Pokoknya transaksinya kebanyakan, nggak jelas ya. Tapi kalau nextnya kita mesti pikirkan bahwa kalau kita mau fight, kita mau menjelaskan terkait dengan pendapatan kita ke pemerintah secara real, kita harus punya laporan keuangan pribadi. Ya ini juga perlu dipikirkan ke depan ya. Kita masih punya waktu 7 tahun gitu ya, belum diapa-apakan. Tapi jangan sampai ketinggalan ya, pribadinya dibuatin laporan keuangan ya. Next. Nah ini, pilih badan usaha yang cocok. Apa yang badan usaha yang bisa kita pakai ya. Karena anyway saya sempat jelaskan ya bahwa kalau kita pakai pribadi ya, agent pakai pribadi. Penghasilan 5 miliar ke atas setahun. Sudah pasti pajaknya 35%. Ya. Saya harus ngapain? Nah ini dipikirin pakai badan usaha apa ya. Nah saya coba bagi dari omset sama laba bersih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh lihat nanti enak yang mana. Saya kasih beberapa kategori ya. Anyway saya nggak kasih hitung-hitungannya supaya lebih singkat. Tapi nanti kalau mau tanya boleh, kalau misalnya mau japri di Instagram juga enggak apa-apa ya. Next. Ini ya. Omset 4,8 M ke bawah ya. Laba bersih di bawah 5%. I think teman-teman RFI mungkin tidak masuk kategori yang ini, mungkin ya. Nah, maka ini clue-nya pakai aja UD ya. Pakai aja UD karena tarifnya akan lebih murah. Ya, sudah tak hitung ya. Tapi, nah Bapak Ibu harus tahu, tapi ya tapinya, minta pakai tarif yang normal, tarif yang progresif. Jangan pakai tarif UMKM karena pajaknya bisa lebih mahal ya. Dan yang perlu diperhatikan UD-nya atau perorangannya pakai pembukuan. Ya, jadi jangan pakai sistem norma, pakai yang pembukuan aja. Norma pun enggak untung saya itu, ya. Oke, next. Nah, omset di bawah 4,8 M, laba bersih di atas 5%, ya. Ini bebas. Mau gunakan UD, CV, PT, monggo silakan, enggak dilarang, ya. Tapi harus pakai PP 23, dapat 0,5%, ya. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ternyata sudah dilewatin 4 tahun, 3 tahun tadi, ya tetap harus pakai tarif yang normal. Ya, juga mesti diperhatikan ya. Oke, next ya. Next lagi. Nah, kalau omset di atas 4,8 M, laba bersih di bawah 5%, ya. Nah, ini ada clue-nya Pak Ibu, ada clue-nya ya. Clue-nya apa? Kalau Bapak Ibu punya omset sampai dengan 18 M setahun, ya. Waktu saya tinggal berapa? 5 menit, oke siap. Nggak kelihatan soalnya, oke. 18 M setahun dan laba bersih sampai dengan 900 juta per tahun, pribadi mungkin menjadi pilihan yang lebih baik. Ya. Tapi kalau di atas 18 M per tahun dan laba bersih di atas 900 juta per tahun, maka CV menjadi pilihan yang lebih baik. Karena CV masih lebih murah daripada PT, tidak ada pajak dividen. Ya. Meskipun di PT sekarang ada peraturan UU Cipta Kerja yang terbaru, ada free dividennya. Ini saya jelaskan ya. Oke ya, next ya. Next, oke. Nah, yang terakhir omset di atas 4,8 M, laba bersih di atas 5% ya. CV lebih baik ya, karena tidak ada dividen tadi. Tapi kalau misalnya Anda pengen mendapatkan itu ya, maka mungkin PT bisa lebih baik. Ya, misalnya Anda ingin mendapatkan tarif pajak yang lebih murah 3% ya, karena mau IPO misalnya. Anda mau buat franchise misalnya, itu enggak bisa pakai CV ya, pakai PT ya. Nah, terus misalnya Anda mau mengambilkan dividen dari PT ya, mau ngambil dividen dari PT, tapi menginvestasikan ke Indonesia ya dalam 12 bentuk investasi tertentu, itu Anda dapat tarif pajak dividennya 0%. Jadi misalnya, wah saya mau buka PT lagi yang lain, ya enggak apa-apa, pakai yang PT, buka PT, buat PT baru. Nah, dividennya diambil buat PT baru, itu juga boleh ya. Nah, next. Nah, ini contoh kalau teman-teman misalnya Bapak Ibu mau buka PT, lalu mau investasi supaya dapat dividennya 0%, nah Anda boleh investasinya di sini ya. Nah, kurang lebih ini ya yang bisa diinvestasiin supaya Anda enggak dapat pajak dividen 10%, dapatnya 0% pajaknya ya. Oke, next. Nah, ini ya, mengapa bisa transaksi pribadi dan badan usaha. Mengapa penting ya? Saya jelaskan tadi ya, banyak tercampur antara pribadi dan badan. Begitu nanti kena
badan atau anak pribadi salah satunya, biasanya saling terkait dan biasanya dua-dua diperiksa. Ya, next. Terus juga kalau sudah bisa transaksi pribadi dan badan, jadi gini Bapak Ibu, kalau punya PT, ya sebaiknya rekening PT atas nama PT. Ya, jangan punya PT atau CV, rekening PT, rekeningnya pakai nama pribadi, itu salah besar. Dan masih banyak orang yang seperti itu. Ya, PT, CV buat agent nih, saya buat CV atau PT, tapi masih ada rekening pribadinya. Nah ini juga mesti hati-hati. Begitu kecakot satu, kena dua-duanya. Ya. Terus, nah ini ya, usahakan menjadi PKP apabila omset di 4,8 M. Ya. Poin pentingnya adalah apa? Kalau kita mau besar, mau enggak mau omsetnya kan semakin besar. Ya. Gajah enggak mungkin enggak kelihatan kan gitu. Jadi kalau sudah jadi gajah, ya mau enggak mau mesti PPN. Ya. Ketika PPN, Anda yang perlu perhatikan adalah apa? Harus ngatur. Ya. Kalau di agent mungkin enggak terlalu bermasalah. Tapi kalau yang kita industri lain, mesti dipikir, suppliernya siapa? Ya. Keluarnya gimana? Ya, ini mesti harus dipikirkan. Ya. Terus next. Ini ya, ini stigma aja sih. Kalau misalnya jual PPN 11% itu di mana ya? Jadi harusnya juga enggak rugi-rugi amat kok. Jadi banyak, Pak saya rugi 11% Pak kalau jual pakai PPN. Padahal ini enggak juga. Ruginya 11% cuma dari keuntungan kotor. Ya ini hitung-hitungannya ya. Terakhir mungkin ya. Next. Nah ini satu clue ya. Saya masih punya waktu mungkin 5 menit Pak. Boleh ya? 5 menit ya. Saya soalnya sudah berdiri, saya langsung grogi nih. Kelihatan Pak Edi. Sudah waktunya sudah mau habis nih ya. Oke Bapak Ibu, tambah 5 menit ya. Jadi gini, ini yang perlu diperhatikan kalau misal Bapak Ibu punya usaha dan mau dipecah. Ya, karena masih ada orang-orang yang memikirkan, Pak, saya enggak mau PPN Pak misal. Ya, saya mau pecah badan usaha Pak jadi beberapa CV. Anyway bisa dilakukan enggak? Bisa saja ya. Tapi Anda harus perhatikan bahwa ketika mau pecah badan usaha, Anda perlu perhatikan itu. Ya, jadi yang pertama, kewajiban administrasi perpajakannya menjadi double. Ya, apa maksudnya? Anda harus beli sendiri, Anda harus jual sendiri, Anda harus punya rekening sendiri, Anda punya administrasi keuangan sendiri-sendiri. Itu yang pertama. Ya. Terus, apakah yang kedua? Batas PKP ke depannya 4,8 M. Ini juga perlu diperhatikan. Ya, Pak, saya punya omset 48 miliar per tahun, Pak. Sekarang saya buat jadi 10 CV Pak. Dengan totalnya 4,8 M dikalikan 10 CV, 48 miliar. Ya, saya punya 10 CV. Oke? Masih bisa, masih sanggup. Ya. Tiba-tiba Bu Menkyu tiba-tiba ngomong, cedok, PPN jadi 600 juta. Ya, 8 Pak. Ya, 8 kali 10, 80 CV. Pusing Pak. Ya. Jadi perlu diperhatikan juga kalau misalnya turun batasnya, belum tentu bagus untuk menggunakan beberapa CV, ya. Terus terakhir kondisi supplier dan customer Anda seperti apa juga mesti dipikirkan. Ya, next. Ya, terakhir adalah lapor pajak Anda secara legal. Jadi sebisa mungkin kalau sudah nanti ikut PPS, Bapak Ibu, belajar pelan-pelan, ada tetap penghematan pajaknya yang bisa dilakukan kok. Jadi kita tetap bisa melakukan tax planning, tapi harus yang legal dan ada caranya, ya. Kurang lebih seperti itu. Ya, thank you. Mungkin Pak Edi silakan. Kasih plus dong, luar biasa. Ini saya, cuma dengarkan aja kok rasanya berat gitu ya. Biar nggak berat mungkin nanti saya DM ya Pak Dedi ya. Siap Pak, siap. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab. Dan kita nanti dari panitia sudah nyiapkan nih, ada undian untuk 5 pertanyaan terbaik ya. Saya bacakan dulu, ini tepuk tangan dong dari RP ini sudah nyiapin undian. Saya sudah ada di tangan saya, pertanyaan-pertanyaan mungkin saya tanya nanti langsung dijawab supaya nggak numpuk ya Pak Dedi. Oke, yang pertama nih Pak Dedi, untuk pembelian properti, jadi ini pasti sangkut pautnya sama properti melulu nih Pak. Untuk pembelian properti yang masih PPJB dengan payment model installment, bagaimana pengakuannya? Maksudnya nyicil Pak. Tes, oke. Nah, untuk properti yang PPJB dan menyicil Bapak Ibu ya, sebaiknya dilaporkan kedua-duanya. Jadi Anda laporkan juga terkait dengan nilai properti yang dimasukkan berapa, plus KPR atau installmentnya berapa yang nyisa.
Jadi harus dimasukkan dua-duanya. Jadi kalau misalnya Anda masukin 2 miliar, let's say ya 2 miliar. Anda misalnya installmentnya sisanya 1,5 miliar. Berarti ada hartanya 2 miliar, hartanya 2 miliar gitu ya. Hartanya 2 miliar, terus hutangnya 1,5 miliar. Jadi secara in total, harta dikurangi hutang, Anda cuma memasukkan aset 500 juta. Gitu. Jadi kalau mau TA, ya TA-nya 500 juta. Kalau KPR berarti outstanding-nya Pak? Outstanding-nya, betul benar ya. Pak. Benar. Wah ini, gitu. Di teman-teman supaya paham nih, kalau Yes. tanya yang lain bisa jawab. Siap. Oke, baik, ini pertanyaan menarik. Yang kedua nih ada lagi, dari Pak Setiadi. Siang Pak Dedi, kalau saya karyawan dan lapor pajak full, tapi tidak ikut tax amnesty yang lalu, apakah di program pengungkapan sukarela tetap harus ikut? Oke, nice. Nah, ini banyak juga pertanyaan Bapak Ibu ya, buat teman-teman yang di online atau di offline ya, bahwa teman-teman itu banyak menanyakan tax amnesty ini gunanya buat apa sih gitu ya. Nah, so far Bapak Ibu, simple thing yang kita perlu pikirkan adalah gini, ketika Anda mau ikut tax amnesty adalah apakah ada harta ya, ada harta Anda yang belum dilaporkan sampai dengan SPT 2020. Jadi misalnya, Anda punya SPT 2020 misalnya ada harta 10 miliar, ya, tanah lah, rumah lah, tunai lah, macam-macam ya 10 miliar totalnya. In total 10 miliar, tapi ternyata realnya, jadi SPT-nya 10 miliar nih, realnya masih ada 3 miliar atau ada 5 miliar yang belum terlapor. Jadi total harta Anda seharusnya adalah 15 miliar. Nah, maka Anda tinggal TA-kan 5 miliarnya aja. Ya. Pertanyaannya berikutnya gini, loh Pak, kalau seandainya saya punya penghasilan yang terlapornya nggak benar di 2020 atau 2019 atau 2018 ya, penghasilannya belum lapor benar nih, ya, Anda enggak usah pusing Bapak Ibu. Yang di-TA-kan adalah total harta akhirnya, selisihnya berapa, itu yang di-TA-kan. Gitu. Jadi yang terakhir belum terlapor nih, kita lapor semua nih Pak. Benar, ya. benar. Oke, ini pertanyaannya menarik-menarik ya Pak Dedi. Siap Pak, siap. Oke, itu aja Pak. Selanjutnya saya masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Bu Normayanti. Saya Norma dari San Prama, Depok, Jawa Barat Pak. Dari Siap. Jawa Barat teman-teman. Halo teman-teman Jawa Barat. Jauh nih. Hebat nih, berarti ini acara nasional nih. Nasional ya. sebenarnya Wah mantap nih RFI ini. Plus nih buat RFI ini ya. Luar Kasih biasa. tepuk tangan ya, luar biasa. Sampai ke Jawa Barat. Mantap, mantap. Mau bertanya, jika PT sudah melaporkan pajak selama 3 tahun menggunakan tarif pajak UMKM, lalu di tahun keempat ternyata omset PT tidak sampai 4,8 M, maka untuk pajak menggunakan tarif yang mana? Normal. Normal Pak ya? Normal, karena 3 tahun yang awal sudah pakai yang UMKM, berarti setelah itu harus pakai tarif normal, yaitu dari omset, dari laba bersih dikalikan 22% Pak Bu. Oh gitu. ikut 22%. Langsung 22% langsung, ya? dari laba bersih. Gitu. Ditutup dibuka lagi nggak bisa Pak ya? Berarti ya? Buka PT baru boleh Pak. Boleh ya, repot tapi Pak ya? Repot Pak, nanti omsetnya dipindah semua, itu cukup pusing juga sih. Pusing ya? Biar nggak pusing hubungi Pak Dedi. Ya. Siap, siap. Oke, selanjutnya dari Pak Henry Surya. Nih, bagaimana memperlakukan rumah orang tua yang belum ikut TA? Yang pertama, mama masih ada dan tidak punya NPWP Pak. Oke, nah ini juga mungkin banyak ya teman-teman yang ngalamin ya. Kemarin saya baru buat satu materi YouTube ya, di YouTube soal harta warisan ikut TA gitu ya, itu banyak juga yang tanya hal yang sama. Jadi anyway, secara peraturan itu memang ada ketentuan bahwa harta warisan itu tidak kena pajak. Itu ada ketentuannya dulu ya. Tapi dalam pelaksanaannya gitu ya, dalam pelaksanaannya banyak juga orang yang mohon maaf menyalahgunakan ya, dianggap warisan gitu ya. Atau yang kedua orang yang enggak tahu bahwa warisannya boleh dilaporkan ya. Tapi begitu sudah diketok undang-undang TA undang-undang PPS ya, undang-undang PPS yang terbaru ini, program pengungkapan sukarela, maka yang diminta adalah apa? Kalau memang Anda belum melaporkan harta Anda, maksudnya harta warisan Anda, ya silakan di PPS-kan atau silakan di TA jilid 2-kan ya. Tapi dengan ketentuan gini Bapak Ibu. Kalau memang dulunya sudah orang tuanya laporkan di SPT ya, SPT-nya ditutup ya. Pokoknya sudah pernah lapor SPT dan ada buktinya, maka Anda jangan TA lagi karena sudah dilaporkan sama orang tua Anda. Tinggal hibahkan aja ke Anda ya. Kalau orang tuanya sudah meninggal ya buat surat waris otomatis gitu ya. Tapi yang belum dilaporkan di orang tuanya, nah ini yang masalah. Karena banyak sekali yang orang tuanya sudah belinya tahun 80 gitu ya, tahun 90. Orang tua sekarang sudah tua gitu ya, enggak punya NPWP, enggak punya SPT ya. Terus ya apa? Ya ini mau enggak mau
ya mesti di TA-kan di anaknya. Kalau anaknya terima warisan, ya. Tapi kalau anaknya nggak terima warisan, nah ini pilihan. Karena ada juga beberapa orang yang waktu mau TA-kan, rumahnya harganya 3 miliar misalnya gitu ya. Tapi orang tuanya sudah umur, anaknya penghasilan juga tidak terlalu besar. Mau TA-kan kalau dikalikan 12%, 300 juta lebih. Ya, tidak sanggup, dikalikan 14% apalagi tidak sanggup lagi. Kan gitu ya. Akhirnya apa? Mau dijual Pak. Nah ini kan pilihan. Oke, jadi kita ngomong secara fair gitu ya, bahwa kalau Anda misalnya seperti itu akhirnya dijual, ya terserah Anda. Kalau misalnya mau dijual dulu rumahnya, diikutkan TA uang tunainya, ya pilihan. Tapi kalau misalnya enggak mau, ya pilihan juga. Saya enggak bisa memaksakan gitu ya. Oh Pak, saya enggak mau TA. Ya sudah, enggak apa. Ditangkap pajak enggak Pak? Ya enggak tahu juga gitu ya. Tapi yang perlu diperhatikan, ketika nanti rumah ini 3 miliar ternyata Anda jual, dibagi ke anak, oke? Anaknya yang harus lapor pajak. Ya itu yang perlu diperhatikan. Gitu Pak. Ini soalnya sering juga teman-teman mungkin ya ketemu case waris atau aset yang belum terlapor, bahkan beli pun aset nggak cukup seperti tadi benar, Pak ya. Pak. Ini jadi alangkah baiknya tetap dilaporkan lah intinya. Sebisa mungkin dilaporkan. Dengan cara yang benar. Yes. Gitu, oke. Oke, selanjutnya Pak ya. Silakan Pak. Ini banyak nih pertanyaan. Siap Pak, saya siap menjawab. For you gitu ya. Saya siap for you. Oke. Istrinya pasti klepek-klepek memang kenapa gitu ya. For you soalnya. Siap. Oke, dari Bu Nisa Sieto, ya timnya Pak Steven nih. Bagaimana kalau aset dalam sengketa? Nah, itu dilapor apa enggak? Oke, dalam sengketa ya Pak ya. Ini properti juga. Ya mungkin case-nya properti. Properti ya, oke. Jadi gini Pak Ibu, kalau dalam sengketa ini kan memang berbagai macam aset ya. Kalau yang masih ingat tahun lalu ada kasusnya PT depannya J ya, ada yang depannya O, ada yang depannya H, depannya banyak lah ya. Itu terkait dengan aset fixed income atau uang deposito gitu ya. Itu juga sengketa ya. Ada yang mungkin di rumah, belinya patok D terus ternyata ada yang punya 2, itu juga sengketa. Nah, mau dilaporkan atau enggak terserah pilihan Anda ya. Kalau memang Anda yakin bahwa mungkin lebih daripada 50% itu asetnya balik, ya laporkan saja. Ya. Tapi kalau Anda yakinnya di bawah 50% atau mungkin enggak balik, enggak usah. Sudah bayar TA mahal-mahal, TA ternyata uangnya enggak balik, wah itu sudah mending enggak usah TA-kan. Gitu sih kalau saran saya. Kembali ke pilihan Pak ya? Kembali ke pilihan. Pilihan ya. Yes. Jadi itu separuh nebak-nebak loh Pak Dedi ya? Iya Pak. Iya. Iya Pak, karena kan itu kembali ke pihak ketiga ya, kalau dalam sengketa kan memang rada repot juga. Gitu ya, jadi menjadi pilihan kembali kepada para wajib pajak mau lapor apa enggak nih kalau asetnya dalam sengketa. Gitu ya, kalau memang tanda kutip kasarnya nggak bisa kembali ya sudah nggak usah lapor gitu. Tapi itu terkait nggak Pak? Kan waktu mungkin waktu terjadi transaksi mungkin dia ada store NWP atau mungkin nanti NIK ini udah kalau bahasa Surabaya itu kecokot Pak. Ya. Nah itu gimana Pak? Kembali kepada nilai harta Anda yang terakhir gimana sih? Gitu. Jadi kalau memang nilai harta yang terakhirnya sudah benar, ya sudah. Kan ketika dipanggil pun secara real kan ini asetnya sudah tidak ada juga. Gitu ya. Pajak misalnya mau minta ini mana asetnya? Luwung disengketain kan gitu juga, nggak bisa diapa-apain. Jadi kita beri penjelasan harusnya petugas pajak juga akan lebih mengerti gitu ya. Tapi kalau misalnya Mbak Ibu mungkin mau sekalian diikutkan TA yang kedua, mungkin ada harta yang lain-lain diikutkan, ya sekalian diikutkan aja. Jadi biar lebih safe lah ya ibaratnya gitu. Ya, ngomong aja ke Pak petugas pajak ya, Pak saya udah pusing Pak kena sengketa ini. Iya Pak. Ini joknya kayak gitu ya. Jangan ditambahin pusing lagi. Pusing lagi Pak, pusing tambahan. Nggak bisa kerja nanti. Oke, ini adalah gini Pak, rame sekali nih Pak. Iya Pak. Tolong tanya untuk TA jilid 2. Itu misal WP pribadi mau tambah uang tunai karena rate-nya sebelum tahun 2016 kan 8%. Oke. Dan setelah 2016 kan 14%. Yes. Terus ketika pas di declare kita mau gimana mau make sure supaya dapat yang 8%, maksudnya gitu. Oke, ini Di berarti aset yang hartanya dapatnya di 2000 sebelum 2016. Sebelum 2016. Betul. Gitu ya. Oke, kalau anyway Pak Bu, secara real gitu di lapangan ada beberapa harta itu yang memang kondisinya tidak bisa
dipastikan tahun perolehannya. Apa itu? Yang pertama adalah uang tunai, pasti. Ya, uang tunai kapan belinya juga kita nggak tahu, kecuali dari nomor seri uang tunainya. Dan mungkin juga petugas pajak kan nggak mungkin juga lihat uang tunainya kita. Yang kedua adalah emas. Ya, logam mulia itu juga sangat susah diketahui kapan untuk belinya. Itu juga agak susah. Nah, kalau misalnya kita mau mendeklar tahun 2015 ke bawah, yang perlu Anda perhatikan adalah apa? Ya sudah, yang pasti Anda yakin bahwa Anda dapatnya 2015 ke bawah. Buktinya apa? Jujur aja ngomong petugas pajak waktu kapan hari seminar dengan saya yang tanya. Jadi waktu kita ada bertiga di podium dengan salah satu kepala KPP, saya tanya juga ke dia sebagai pembicara, saya tanya ke pembicara yang lain gitu ya, saya pengen tahu. Tapi mereka pun juga tidak bisa memastikan. Ya ibaratnya ya sudah kembali ke Anda mau melaporkan ya sejujur Anda lah gitu ya. Kalau mau laporkan memang dapatnya 2015 ke bawah, ya laporkan 2015 ke bawah. Kalau dapatnya 2015 ke atas, ya silakan dilaporkan ke 2015 ke atas. Cuma yang perlu Anda perhatikan ketika Anda declare emas, ya ini yang harus diperhatikan ya. Ketika Anda declare emas itu kan punya nilai jual ya. 2016, 2015, dan 2021 harga emas mengalami peningkatan, kan gitu. Mungkin 2015 saya lupa, harga mungkin 700 atau 800 ribu, mungkin saya agak lupa ya. Betul. Karena kan kalau nggak salah masih 500. 1,1 waktu. Sekarang harga emas mungkin kurang lebih hampir 1 jutaan. Ya mungkin betul. Mau rencana naik juga kalau dia dari trennya emas, bisa emas dunia juga arahnya akan naik ya. Nah maka kalau misalnya saja Anda melaporkan di 2016, patokannya, 2015 itu ya, patokannya adalah 31 Desember 2015 harga emasnya berapa? Misal 600 ribu, misal ya. Ketika nanti Anda di SPT 2015 600 ribu, waktu sekarang 2021 emasnya ternyata sudah rubah menjadi rumah, gitu ya, sudah dirubah. Oh aku jual waktu harganya 1 juta misalnya. Berarti Pak Ibu perlu diperhatikan ada keuntungan ya sebesar 400 ribu atas penjualan emas yang harus Anda laporkan. Dan itu kena pajak ulang. Jadi tidak bisa di-TA-kan emas terus mau gitu langsung di-switch pindah ke rumah, tidak bisa ada. Akan ada capital gain daripada penjualan emas dijual diperupakan rumah. Ini ada keuntungan yang harus dilaporkan pajak. Jadi tetap harus berhati-hati ya untuk aset-aset yang mungkin masih ada pajak yang harus terlapor di kemudian hari gitu ya Pak. Karena ada keuntungan di situ. Kalau rumah final Pak ya? Rumah kalau jual beli final Pak. Final ya, jadi hari ini beli 1M 10 tahun lagi jadi 5M enggak masalah. Ya itu enaknya memang kalau jual beli rumah ya Pak, nah, karena kan untungnya gitu. Iya kasih tahu itu teman-teman ke klien, nggak usah beli emas, beli rumah aja. Apalagi harga rumah sekarang relatif masih cenderung stabil ya Pak ya, belum mengalami peningkatan. Benar. Saatnya beli Pak. Yes benar-benar. Oke ini ada lagi tanpa nama nih yang nanya nih. Siapa? Kalau orang tua punya rumah yang dibeli tahun 95, lunas 2005, 10 tahun nih. Dengan cara KPR, orang tua sekarang sudah tua, umur 77 tahun, punya NPWP, dan rumah ini belum pernah dilaporkan SPT pada waktu itu. Ya kan, misal orang tua sudah tidak ada, rumahnya ini apakah diwariskan otomatis ke anak-anaknya, dan bukan termasuk objek pajak karena dibeli lunas di 2005. Mohon penjelasan Pak. Mohon petunjuk nih ceritanya nih. Ini sama seperti yang tak jelaskan tadi ya teman-teman ya. Jadi balik kepada sudah pernah masuk SPT apa belum. Kalau sudah pernah masuk SPT aman. Tapi kalau belum pernah masuk SPT ini wilayah abu-abu. Tapi kalau ikut penjelasannya Bu Sri yang terakhir harus bayar pajak Pak. Tetap ikutkan membayar pajak, bayar TA ya. Iya. Ikut ini Pak TA jilid 2 ini ya. Betul ya. Makanya ini kesempatan jangan sampai nanti katanya kliennya Pak Dedi tadi, loh saya mau ikut tapi udah lewat 1 tahun. Yes, gitu ya. Banyak yang gitu kapan hari. Banyak Pak ya. Yes. Oke. Nah next nih, saya ada PPJB, kapan hari saya masukin di TA yang pertama. Tapi sampai sekarang belum balik nama. Terus setelah itu saya sudah jual ke pihak ketiga. Jadi dia tahun pertama dia jual lagi, ceritanya begitu. Dalam bentuk PPJB juga. Karena posisinya juga belum balik nama. Bisa nggak kalau saya pakai TA2 untuk lebih menghemat biaya pajak? Wah ini yang saya kurang ngerti Pak. Cuma kalimatnya seperti itu. Itu berarti maksudnya dia PPJB jual PPJB kan? Betul, berarti kan dia ada akte jual beli yang ngikutin NPWP-nya dia enggak? Jadi dicek dulu nih. Kalau misalnya kita jual beli kan ada PPh finalnya Pak. Jadi kalau misalnya kita beli 500,
jual 1 miliar, PPh final 2,5%, itu selisih 500-nya sudah tinggal masuk ke SPT. Enggak perlu Selisihnya bayar aja, pajak. Pak? Iya. Oh enggak. Total uang tunai masuk Total. semua. Itu kan ya. dapat uang 500 tambahan plus uang tunai, uang yang sebelumnya kita sudah bayar. Dari hasil transaksi PPJP itu, Pak? Yes, itu masuk semua. Gitu masuk. ya. Tapi kalau ternyata 2,5%-nya enggak kelihatan NPWP-nya yang bersangkutan, itu bisa catat hukum, Pak. Jadi enggak kelihatan. Oh, bahwa saya jual rumah 1 miliar tadi, untungnya enggak bisa langsung diakuin karena NPWP-nya bukan NPWP-nya yang bersangkutan. Oh, begitu. Gitu. Jadi mesti dilihat dulu transaksinya seperti apa. Bentuk transaksinya, Pak ya. Iya. Tetap nggak bisa diglobalkan, Pak. Nggak Ini bisa. Harus dicek Benar. lebih detail gitu ya. Benar. Teman-teman banyak sekali, Pak. Ini semangat. Siap, masuk terus. siap, Pak. Siap. Dari Bu si Bernadetta. Klien rencana jual properti yang belum pernah dilaporkan sebagai aset. Step Yes. by step-nya bagaimana sebagai agent? Oke, dia belum pernah lapor aset mau jual gitu ya. Iya, ada tips nggak nih Pak Teddy? Oke, kalau saran saya Bu ya, dia lihat dulu ya, dia belinya di kapan. Kalau memang dia belinya di 2015 ke bawah, saran saya TA-kan dulu. Gitu ya. Atau misalnya dia beli di 2016 sampai 2020, kalau memang harga belinya jauh lebih murah daripada jualnya tadi, TA-kan dulu aja. Jadi TA-kan dulu adalah apa? Adalah rumahnya di TA-kan. Misal dia belinya 2 miliar ya, 2018. TA-kan 2 miliar, bayar 14%. Oke? Nah kalau dia jual misalnya 3 miliar atau 4 miliar, maka langsung dapat PPh final. Jadi enggak perlu bayar lagi. Selisih 2 miliarnya tadi, 2 miliar ke 4 miliar, selisih 2 miliarnya tadi cuma bayar 2,5%. Ini lebih murah daripada Anda jual dulu rumahnya, gitu, dapat 4 miliar, bayar 2,5% sudah, dapatnya 4 miliar, terus Anda TA-kan yang 4 miliar, maka lebih mahal. Nangkap ya, kalau ada papan mungkin lebih enak. Tapi beda tarif Pak ya? Iya, dapat istilahnya kita ngehemat. Beda nilai. Beda tarif pajaknya Pak. Beda tarif pajak. Selisih keuntungan 2 miliar tadi, kalau kita TA-kan yang rumah pertama 2 miliar, maka selisih keuntungan 2 miliarnya 2 ke 4, itu kita cuma bayar pajak 2,5% hitungannya. Ya. Tapi kalau kita TA-kan tunainya di sini, di 4 miliarnya kita TA-kan uang tunainya, bayarnya kan semua TA 14%, lebih mahal. Gitu. Nanti bayarnya nangis-nangis Pak ya? Iya Pak, lumayan Pak, bisa dapat lagi apa, 1 mobil baru mungkin, kayak gitu. Oke, next ini menarik Pak, ini pertanyaan lebih ke pribadi nih, ke pribadi agent properti dari Pak Ferdi SM. Ya. Selama ini lapor SPT tahunan dan masih menggunakan sistem normal karena menurut saya lebih simpel. Oke. Dan penghasilan 1 tahun sekitar 600 jutaan. Oke. Ke depan apa perlu diganti ke pembukuan atau tetap sistem normal? Oke. Nah kalau Bapak Ibu yang masih pakai sistem norma, yang perlu diwaspadai adalah gini. Norma ini ibaratnya kalau saya ngomong salah satu undang-undang yang mempermudah kita untuk melaporkan keuntungan. Ya, jadi misalnya Anda punya penghasilan 600 juta setahun. Dinormakan misalnya 30%. Oke, berarti kan anggapnya Anda punya untung 1 tahunnya 180 juta. Ya. Nah banyak yang salah arti, banyak yang salah tafsir. Ya pokoknya saya punya 600 juta ya itu penghasilan saya, untung saya 600 juta, itu keliru. Mestinya harusnya 600 juta, untungnya adalah dikalikan 30% yang 180 juta. Ya, ini saking petugas pajaknya belum terlalu galak aja gitu ya. Kalau galak Bapak Ibu, misalnya kita ngitung harta kita based on 600 juta, ini ada selisih nantinya. Misalnya, oh saya anggap pokoknya saya dapat duit 1 tahun 600 juta, ya udah itu tak ambil sebagai harta tambahan. Ya, padahal yang diperbolehkan secara pajak cuma 180 juta. Nah ini yang harus diperhatikan Bapak Ibu ya, kalau waktu membuat norma, itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda misalnya pakai norma juga masih diperhatikan. Kalau misalnya untung 30% itu wajar dan memang Anda dapat 30%, maka ya gampang pakai norma memangnya. Tapi yang masalah ketika Anda sudah lapor omsetnya real 600 juta misalnya, tapi untung Anda cuma sebenarnya 15%, maka akan ada gap. Ya, ibaratnya Anda bayar pajaknya kebesaran. Gitu. Jadi saran saya better menggunakan pembukuan. Gitu. Jadi pilihan lagi nih Pak ya? Yes Pak, itu boleh dipilih memang. Jadi kalau tadi yang pakai norma 600 juta, 30% kan berarti 180. Yes. Jadi tambahan harta di SPT hanya boleh 180. Belum dikurangi biaya hidup Pak. Oh gitu. Gitu. Ya. Baik. Jadi
Jadi ujung-ujungnya ya pembukuan ya, pencatatan ya. Pencatatan minimal, Pak. Gitu ya. Ya, tapi kalau sudah bisa lebih bagus, apalagi kalau punya omset yang besar, untung yang besar, saran saya sih ya sebaiknya di pembukuan. Pembukuan ya. Gitu. Oke. Ini ilmu menarik nih. Siap, Pak. Siap. Semoga bermanfaat buat teman-teman juga. Bermanfaat buat saya juga pribadi, Pak. Oke, ada lagi nih Pak, dari Pak Leon. Kalau dilaporkan sebagai mata uang asing sebelum 2016 dan berubah aset, dijual ya, jadi mata uangnya di kurs kembali, apakah keuntungan kurs juga kena pajak? Selisih kurs kena pajak. Kena pajak? Kena pajak. Kena pajak ya. Kalau rugi Pak? Kalau rugi, kalau rugi Anda misalnya pakai norma tentunya enggak bisa dilaporkan kan gitu ya. Kalau rugi kan enggak bisa kelihatan. Bisanya pun paling asetnya berkurang Pak. Berkurang aja. Ya, tapi kalau secara badan usaha kita punya pelaporan misalnya, Anda punya pembukuan UD atau pribadi ya, terus Anda punya uang cash secara USD yang dilaporkan di dalam pembukuannya pribadi Anda. Terus ternyata Anda selisih kurs rugi. Nah, itu Pak boleh dibebankan secara pajak. Ceritanya tanda kutip restitusi Pak, dari laporan keuangan tapi? Bukan restitusi kan kita tarik ngambil uang kita kan. Itu ibaratnya kita boleh membebankan kerugian kursnya tadi ke laporan keuangan. Oh gitu, jadi mengurangi pajak lah. Mengurangi pajak, mengurangi benar. Pajak. Gitu. Oke. Nah ini, ternyata ini teman-teman sangat bersemangat Pak. Siap. Tapi ini karena waktunya terbatas, ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Siap. Nanti next boleh DM atau kontak Pak Ya, Dedi boleh Pak. sendiri. Boleh. Tolong tanya dari Pak Andi Liono, tolong tanya untuk TA2, itu misalkan WP pribadi mau tambah uang tunai, itu kan rate-nya sebelum 2016 kan 8%, setelah 2016 kan 14%. Benar. Terus kita pas declare, gimana mau make sure supaya dapat yang 8%. Nah, kalau uang tunai nih Pak. Seperti yang saya jelaskan tadi sih Pak. Yang tadi ya. Nah, jadi kalau mau make sure, ya kalau uang tunai enggak ada ketentuan ya, jadi Anda yakin aja 8% kan gitu. Susah di tracing. Susah. Kalau nominalnya yang besar, ya misalnya gini, Anda mau lapor uang tunai misalnya 30 miliar, misalnya ngawur gitu ya. Ya kalau Anda yakin memang ada 30 miliar ya silakan kan gitu. Tapi kalau enggak yakin misalnya saja orang pajaknya nganggur gitu ya, terus mana uang 30 miliarnya dicari gitu ya. Itu juga kan kita juga puyeng juga. Ya meskipun jarang dilakukan sih. Tapi ada nggak Pak, kalau kita lapor uang tunai nih, uang tunai kan kadang-kadang lapor 2 miliar gitu kan. Ternyata ada selisih nih, intinya kita didatengin lah, didatengin tamu dari kantor pajak gitu. Ada nggak pemeriksaan uang tunai Pak? Kayak gitu. Mungkin kalau ada tetap kan kayak rumah kan kelihatan semua, tapi kalau uang tunai gimana Pak? Sampai saat ini sih Pak, saya belum dengar sih. Belum pernah kejadian Pak ya? Belum dengar, tapi saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang di online ya atau teman-teman lain mungkin kalau ada tahu. Tapi kalau saya sih belum pernah dengar sampai ke situ sih. Belum. Nah itu berarti clue ya Pak ya? Saya nggak ngomong loh ya Pak Erdi ya. Iya, saya cuma mancing nanya. Iya. Oke, saya rasa pertanyaannya udah cukup banyak. Siap, dan next bisa langsung DM, tadi saya ulangin terus, Pak Dedi juga ngomong DM aja nanti dijawab gitu ya. Siap. Nah selanjutnya nih Pak, karena teman-teman bersemangat tadi RB memang sudah tahu nih teman-teman pasti suka sekali ikut acara webinar Pak Dedi pagi hari ini. Ini sudah ada 5 pemenang terbaik yang ditentukan oleh panitia Pak. Wah mantap ini, Ya, mantap ini. Dapatnya apa nih, saya baca dulu. Nah dapatnya voucher OVO untuk 5 pemenang, masing-masing Pak, Rp250.000. Kasih tepuk tangan dong buat RB nih. Ya pemenangnya luar biasa ini ya. Luar biasa. Udah ikut seminar dikasih voucher lagi. Bagi-bagi Pak. Luar biasa. Oke, 5 pemenang voucher OVO saya bacakan. Yang pertama, Bapak Yosef Uto Joharjo. Ya, kasih plus tangan, nggak apa-apa di sini. Yang kedua, Bu Kristi Chandra Pramono. Tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, Bu Normayanti ya, diulangi 2 kali ini. Normayanti, Ibu Normayanti. Bu Normayanti ya. Kemudian yang keempat, Bapak Henry Surya. Online semua nih Pak berarti ya? Ya. Online semua berarti ya? Peserta online semua Pak. Wah ini. mantap. Kemudian yang kelima, Nisa Sieto. Ya, dari Bu Nisa dari Sieto. Sieto ya, Nah, ini luar biasa. masing-masing mendapatkan voucher OVO sebesar Rp250.000. Oke, seperti itu. Dengan ini acara talk show webinar
tentang teks amnesti jilid kedua kita tutup Pak Dedi ya. Siap Pak. Siap. Oke, selamat siang. Nanti next bisa lanjut ke sesi selanjutnya nanti siang kita beri applause sekali lagi kepada Pak Dedi. Halo teman-teman pengurus Arebi Jatim, apa kabar semuanya? Saya Daniel, saya hari ini menjabat sebagai Dewan Kehormatan Arebi Jatim. Seperti yang mungkin Anda pernah tahu bahwa saya sudah pernah menjabat juga sebagai Ketua Umum DPD Arebi Jatim periode tahun 2009 sampai tahun 2012 dan dilanjutkan ke pengurusan kedua di 2012 sampai dengan tahun 2015. Saya cuma nanya satu, sebenarnya apa untungnya kalau Anda hari ini berjalan sendiri? Kita tahu bahwa di dalam bisnis ini kita perlu networking. Dan kita tahu bahwa di dalam bisnis ini itu ada banyak sekali tantangan, obstacles yang sebenarnya itu bukan hanya tantangan satu brand, itu tantangan kita semua bersama-sama, ya kan? Nah, sekali lagi tadi saya ngomong, kalau ini adalah tantangan kita bersama, Anda nggak akan mungkin bisa menghadapi tantangan ini dengan Anda berjalan sendiri. Anda pasti perlu berpartner, Anda pasti perlu bekerja bersama-sama dengan teman-teman para pemilik kantor yang lainnya. Kenapa Anda tidak bergabung dan bersama-sama dengan kami Anda membuat perubahan daripada Anda berjalan sendiri, Anda berjuang sendiri, dan Anda harus menghadapi semua challenge-challenge tersebut seorang diri. Saya merasakan betul benefit buat saya apa? Saya lebih kenal dengan semua prinsipal dari berbagai macam brand. Dulunya karena kita nggak kenal, kadang-kadang kita punya kecurigaan, kadang-kadang kita punya perasaan jaga jarak dan sebagainya. Tapi setelah saya bertemu dengan mereka di kepengurusan, setelah saya bekerja bareng, setelah kita juga bisa menggarap sesuatu bersama-sama, saya melihat mereka semua orang-orang yang sangat baik. Pandangan saya dengan mereka berubah, kita menjadi lebih kompak. Dan jujur aja itu sangat membantu pada saat kita bekerja di dalam real business kita. Karena waktu networking kita menjadi semakin lebih jalan, co-broking juga kita juga semakin lebih lancar karena kita sama-sama lebih saling percaya. So, my point is, kita nggak perlu nanya apa untungnya kita masuk di Arebi. Yang Anda harus tanyakan adalah, kalau Anda nggak di Arebi, nasib Anda seperti apa? Kira-kira itu. Kalau kita mau dipandang bahwa bisnis ini adalah sesuatu yang bergengsi, yang baik, yang representatif, itu nggak ada cara lain selain kita akan merubah harus secara keseluruhan. Ini harus dilakukan dengan kita semua bersatu, bersama-sama, berkontribusi di dalam satu wadah yang benar, yaitu adalah Arebi. Nah, kalau kita semua berkontribusi, kita sama-sama mau merendahkan diri, kita sama-sama mau dituntun, kita sama-sama mau kompak, saya yakin pasti orang luar, masyarakat akan memandang bisnisnya akan berbeda, dan kita juga bisa meningkatkan standar profesionalisme orang-orang kita di lapangan. Mau nggak mau harus ada teman-teman yang bersedia berkorban waktu, tenaga, daya, dan mungkin dana untuk berkontribusi supaya kita bisa membuat perubahan yang besar dalam dunia bisnis broker properti. Sekalipun mungkin Anda nggak di dalam pengurus aktif, tapi bukan berarti bahwa suara Anda tuh nggak didengar. Karena saya percaya bahwa setiap kepengurusan tuh kami sangat butuh ide baru, kami sangat butuh inovasi baru, dan kami butuh suara Anda. Jadi Anda komunikasikan aja dengan cara yang baik, melalui jalur-jalur teman-teman pengurus yang Anda kenal. Percayalah bahwa setiap masukan, suara apapun itu pasti akan ditampung dengan baik dan dijadikan sebagai bahan buat Arebi menjadi semakin luar biasa. Anda nggak perlu berhitung kenapa kok Anda harus bersusah payah di sini. Percaya sama saya, waktu Anda bekerja dengan baik dan Anda bisa berkolaborasi dengan teman-teman bersama pengurus, Anda akan menemukan bahwa nanti di dalam bisnis properti kita sendiri, itu Anda akan mendapatkan partner-partner baru yang lebih bisa dipercaya. Ya, semakin kenal, semakin percaya. Semakin kenal dekat,
akan semakin erat dan itu akan berdampak langsung nanti kepada keseluruhan tim Anda. Kalau Anda bisa menampilkan kerja yang excellent di dalam kepengurusan, nama Anda akan lebih baik dimanapun, dan itu akan terbawa kepada seluruh tim yang Anda pimpin. Reputasi itu akan memberikan sebuah keharuman juga yang akan menolong tim Anda nanti bekerja di lapangan. Saya pikir sekarang ini dunia berubah luar biasa. Sistem sudah berganti, zamannya sudah berbeda dengan zaman pada saat saya dulu memimpin sebagai ketua. Hari ini banyak kantor-kantor properti yang baru itu dimasuki oleh para generasi milenial. Saya berharap RAB bisa merubah banyak hal, pendekatan-pendekatan kepada para pemilik kantor maupun pada para agent properti dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bisa diterima oleh generasi milenial, anak-anak muda, karena mendekati generasi milenial masuk ke dalam hati mereka, cocok dengan gaya berpikir mereka. Itu membutuhkan sebuah cara-cara terobosan yang sangat berbeda. Jangan sampai ada generation gap, ya kan? Karena sebetulnya generation gap ini bukan sebuah challenge yang sulit selama kita mau humble dan belajar hal baru, supaya kita bisa melihat bahwa ternyata ada metode yang lebih baik yang bisa diberikan oleh teman-teman milenial kita di dalam tubuh RAB ini. So it's going to be a great job for you guys. Ciao dan jangan pernah patah semangat. God bless you. Oke, dengan video tadi, maka acara webinar pada pagi hari ini kita tutup. Ayo join RAB, bagi teman-teman yang punya teman yang belum join RAB, ajak join RAB. Ikut pesan sponsor ya saya. Oke, dengan kalimat ini saya tutup. Selamat siang, selamat bekerja.